Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun ke Pagi. Dalam suasana sukacita kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita menjalani hari ini. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yakobus 3 ayat 18. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, tutu matarida hadenggana ni songon perbatu ni same ni dame na nisuan ni halak nama kahologi dame. Dalam bahasa Indonesia, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Yakobus menuliskan ini, mau agar umat menghidupi firman Allah dalam kehidupannya melalui teladan kehidupan. Teladan kehidupan yang mau ditekankan untuk ayat firman Tuhan kali ini adalah yaitu pembawa damai. Ternyata damai itu ditabur di dalam damai dan akan menuai damai. Dalam bahasa sederhana demikian, kalau kita mau menginginkan damai, buatlah perilaku-perilaku damai sehingga engkau akan menuai damai. Dalam sebuah konsep psikologi, ceritanya begini. Ketika seseorang melewati anjing, dan ketika dia lewat, maka anjing akan ada yang menggonggong, tapi ada juga yang diam. Ternyata dikatakan dalam psikologi, ternyata aroma ketakutan daripada orang yang lewat itulah yang menjadi respon kepada binatang yang ada di sekitarnya. Ketika ada tercium aroma ketakutan, maka semakin semangatlah anjing tersebut untuk mengejar dan menggonggongnya. Namun apabila ada aroma keberanian dan tidak ada keraguan, maka gonggongan daripada anjing hanya sementara dan sedikit saja. Demikianlah kehidupan yang membawa damai. Sesungguhnya ketika kita menaburkan damai, kita memancarkan sebuah aroma damai dalam kehidupan kita, sehingga orang lain menjadi tercium aroma damai itu dan hidup menjadi respon yang damai dari orang di sekitar kita. Pemahaman ini perlu kita yakini dan imani, dan perlu kita lakoni bahwa ketika kita mau menginginkan sebuah kedamaian, mulailah daripada berpikir damai, bertindak damai, berbicara damai, sehingga kedamaian itu tercapai. Tapi banyak orang yang mengatakan, saya sebenarnya ingin berdamai, tapi mereka tidak mau berdamai. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah di dalam lubuk hatinya ada sesuatu sifat yang kurang damai, sehingga aroma-aroma yang tercium dari orang di sekitarnya adalah aroma ketidakdamaian. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita membawa damai, maka kedamaianlah yang akan kita tuai. Meskipun tidak jarang dalam kehidupan ini ada orang yang ingin damai, namun orang lain meresponnya dengan ketidakdamaian. Sifat yang demikian sesungguhnya jangan menjadi menghilangkan nilai-nilai damai dalam hidup kita. Sebagaimana Allah melalui Yesus Kristus, ketika ada perseteruan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus, Allah turun menjadi manusia, menjadi raja damai yang mendamaikan, sehingga damai sejahtera menjadi milik orang-orang yang percaya kepadanya. Karena apa? Karena Yesus adalah sang pendamai itu, mendamaikan kehidupan kita. Meskipun ada yang merespon apa yang diberikan oleh Yesus dengan membunuhnya, menyalibkannya, namun sampai kepada akhirnya Yesus tetap memancarkan kedamaian, dan orang-orang di sekitarnya menjadi beroleh damai sejahtera. Oleh karena itu kehidupan kita biarlah kehidupan pembawa damai, pembawa sukacita, pembawa pengharapan, dan pembawa kebaikan dalam orang-orang yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan kali ini, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk yang mengadakan damai. Mari menjadi membawa damai, sehingga kita menjadi mengadakan damai di dalam kehidupan kita. Damailah hidup kita, dan kita hidup di dalam damai sejahtera daripada Tuhan.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, agar kami hidup di dalam pembawa damai. Karena ketika kami menaburkan damai, kami akan menuai damai. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dan hamba berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan firman ini, tuntun mereka. Sembuhkan yang sakit, secara khusus yang ada di dalam rumah sakit. Engkau melawat mereka, menjamah obat, menjamah makanan, dan menjamah medis dan alat-alat medis, sehingga menjadi sarana kesehatan bagi kehidupan mereka. Engkau menghiburnya ketika sedih, Engkau menguatkan ketika lemah, dan Engkau yang melawatnya ketika perasaan sendirian. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, dan bertumbuh dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.